Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi anak-anak yang beragama lain, Bu Guru ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini Bu Guru akan menyampaikan mata pelajaran tetap di pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan materi cara menyetel celah katup. Mohon diperhatikan semuanya dengan seksama, dilihat videonya sampai selesai, sehingga pada saat nanti kita sudah diizinkan untuk pertemuan tatap muka, anak-anak semua sudah tahu bagaimana cara menyetel celah katup yang benar dan sesuai dengan SOP. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang mekanisme katup, juga beserta komponen-komponennya. Nah, hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di tadi, kita langsung ke materi cara menyetel celah katupnya. Pada mekanisme katup ini terdapat celah katup yang perlu disetel. Celah katup diperlukan agar katup-katup dapat menutup dengan rapat saluran hisap maupun saluran buangnya. Nah, bagaimana akibatnya jika celah katup terlalu kecil atau terlalu besar? Celah katup yang terlalu kecil bisa jadi membuat katup menutup tidak rapat, sehingga terjadi kebocoran kompresi. Bisa juga menyebabkan ledakan di intak manifolnya. Dan jika penyetelan celah katup terlalu besar, maka dapat menyebabkan terjadinya suara yang tidak normal atau abnormal, dan bengkel sering menyebutnya dengan suara gemelitik. Ketika RPM ditambah atau digas, bunyinya juga akan semakin cepat. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk menyetel celah katup ini, yang pertama adalah kunci ring 14 atau 12, kemudian obeng plus min, filler gauge, toolbox set, dan kunci ring atau kunci shock 14, 17, dan 19. Kemudian langkah-langkah menyetel celah katup pada mobil 4 silinder dengan firing order 1342. Yang pertama, panaskan mesin dan kemudian matikan. Kemudian lepas tutup kepala silinder. Yang ketiga adalah setel silinder nomor 1 atau nomor 4 pada posisi TMA atau top kompresi dengan cara memutar puli poros engkol. Nah, kemudian putar menggunakan kunci shock. Jika tidak bisa digunakan kunci ring sesuai dengan ukuran baut puli poros engkol. Di bagian puli biasanya sudah terdapat tanda khusus ini yang kadang berupa coakan, kadang berupa tanda V yang bisa kalian gunakan untuk mengetopkan piston. Ketika coakan tersebut pas di 0 derajat, maka ada dua kemungkinan, yaitu berada di top 1 atau di top 4. Untuk membedakan berada di top 1 atau berada di top 4, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang seperti yang pertama adalah melihat pergerakan katup. Sesaat sebelum coakan sampai di 0 derajat, lihat pergerakan katup in dan X di silinder 1 atau 4. Nah, lihat katup mana yang kedua-duanya bergerak atau membuka. Nah, katup yang kedua-duanya bergerak atau membuka maka tidak dapat disetel karena sedang berada di akhir langkah buang awal atau awal langkah hisap. Istilahnya adalah overlapping. Maka dari itu, jika kedua katup yang bergerak ada di silinder nomor 4, maka itu artinya mesin tersebut sedang berada di top 1. Kemudian berikutnya adalah dengan memeriksa push rod. Ketika katup dalam kondisi bebas tidak tertekan atau menutup, maka push rod juga tidak tertekan sehingga akan bisa diputar atau bergerak. Jika push rod silinder 1 yang bisa bergerak, maka itu adalah top 1. Kalian perhatikan dengan seksama gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini adalah posisi top 1. Dan yang bisa disetel di situ sudah dikasih tanda, yaitu katup 1, 2, 3, dan 5. Sementara untuk katup yang lainnya, yaitu katup 4, 6, 7, dan 8 bisa disetel pada posisi top 4. Pada pertemuan sebelumnya,
kita sudah membahas tentang mekanisme katup, juga beserta komponen-komponennya. Nah, hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di tadi, kita langsung ke materi cara menyetel celah katupnya. Pada mekanisme katup ini terdapat celah katup yang perlu disetel. Celah katup diperlukan agar katup-katup dapat menutup dengan rapat saluran hisap maupun saluran buangnya. Nah, bagaimana? Kemudian katup yang dapat disetel pada saat top 4 pada silinder 1 itu tidak bisa disetel karena tadi sudah disetel pada saat top 1. Kemudian silinder 2 yang disetel adalah katup X-nya, kemudian silinder 3 katup in-nya, dan silinder 4 adalah katup in dan X. Di sini adalah kebalikannya pada saat top 1 tadi. Yang berikutnya adalah cara menyetel katup yang benar. Yang pertama, gunakan kunci ring dan obeng plus atau minus. Kemudian selanjutnya, kendorkan mur penyetel dengan kunci ring. Sambil ditahan baut penyetelnya menggunakan obeng agar tidak berputar. Kemudian kencangkan atau kendorkan baut penyetel dan periksa dengan filler gauge. Atau jika sudah terbiasa, lihat pergerakan dari filler gauge. Di sini dibutuhkan ketelitian tingkat tinggi, jadi anak-anak yang memang sudah terbiasa akan mengalami kemudahan, dan yang belum harus betul-betul sering mempraktekannya. Nah, setelah dirasa pas, tetap tahan baut penyetelnya dengan obeng, kemudian kencangkan mur penyetel. Usahakan baut penyetel tidak berubah sehingga celah juga tidak akan mengalami perubahan. Di sini ada gambar bagaimana cara memegang filler yang benar, kalian bisa perhatikan. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi ukuran dari celah katup. Jadi ada perbedaan pada saat menyetel celah katup saat kondisi panas dan pada saat kondisi mesin dingin. Nah, celah katup pada saat panas untuk katup hisap menggunakan ukuran 0,20 mm, sedangkan untuk katup buak menggunakan ukuran 0,30 meter. 0,30 mm. Kemudian celah katup saat dingin pada celah hisap atau katup hisap itu menggunakan ukuran 0,13 mm, sementara untuk buangnya menggunakan filler dengan ukuran 0,20 mm. Setelah selesai, kemudian putar kembali poros engkol 360 derajat searah jarum jam. Nah, apabila sudah selesai pada saat top, putar kembali puli poros engkol 360 derajat satu putaran dan setel katup yang belum disetel. Jika tadi top 1, kemudian putar satu putaran, maka akan berada di top 4. Oke, untuk selanjutnya setelah penyetelan katup selesai, maka kalian bisa segera rakit kembali komponen yang dibongkar. Setelah itu hidupkan mesin dan analisa hasilnya. Baik anak-anak, Bu Guru rasa sekian tadi cara menyetel katup atau cara menyetel celah katup yang benar. Kalau kalian membaca sekali masih belum paham, kalian bisa mengulanginya lagi, membacanya dan menyetel videonya sampai benar-benar paham. Jadi pada saat nanti yang daring di rumah ada pertemuan tatap muka di sekolah, jika belum paham bisa ditanyakan lebih jelas ke Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.